Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Irma dalam pembelajaran tematik. Bunda harap Ananda tetap semangat mengikuti pembelajaran dari Bunda. Sebelum memulai pembelajaran, Ananda silahkan membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar tema 3C benda di sekitarku. Kita sudah masuk di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ada 2 mata pelajaran yang akan dipelajari. Yang pertama, matematika, satuan waktu dan garis waktu. Yang kedua, PPKN, sikap bersatu dan tolong-menolong. Mata pelajaran yang pertama, matematika, satuan waktu dan garis waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu yang lainnya. Silahkan diperhatikan hubungan antara satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 3 jam sama dengan berapa menit? Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Contoh yang kedua, 2 jam 15 menit berapa menit? Penyelesaiannya, 2 jam 15 menit sama dengan 2 jam ditambah 15 menit. 2 jam Bunda ubah ke menit, jadi 2 kali 60 menit. Kemudian ditambah 15 menit. Hasil dari 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit ditambah 15 menit. Jadi, 2 jam 15 menit sama dengan 135 menit. Contoh yang ketiga, 195 menit berapa jam? Penyelesaiannya, 195 menit sama dengan 180 menit ditambah 15 menit. 180 menit Bunda ubah ke jam, jadi 3 dikali 60 menit, kemudian ditambah 15 menit. Ingat, 60 menit sama dengan 1 jam, jadi 60 menit Bunda ubah menjadi 1 jam. Hasilnya 3 dikali 1 jam ditambah 15 menit. Hasil akhirnya 195 menit sama dengan 3 jam 15 menit. Materi selanjutnya, penjumlahan satuan waktu. Silakan diperhatikan contoh yang pertama. Sakinah memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan satu soal. Jika banyak soal yang harus dikerjakan ada 40 soal, berapa lama Sakinah menyelesaikan semua soal tersebut? Penyelesaiannya, lama Sakinah mengerjakan soal sama dengan banyak soal yang harus dikerja dikali waktu mengerjakan satu soal. Jadi 40 dikali 2 menit sama dengan 80 menit. 80 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit.
60 menit sama dengan 1 jam. Jadi, lama Sakinah mengerjakan soal adalah 1 jam 20 menit. Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua. Ibu dan Siti memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Siti untuk membuat adonan coklat sampai benar-benar jadi? Penyelesaiannya, total waktu berarti jumlah waktu membuat adonan dan mencetak coklat serta pendinginan. Jumlahkan bilangan menit, kemudian jumlahkan bilangan jam. Jadi, 1 jam 20 menit, kemudian ditulis di bawahnya 1 jam 45 menit. Tarik garis seperti berikut, kemudian tulis tanda tambah. Hasilnya 20 menit ditambah 45 menit sama dengan 65 menit. Kemudian dijumlahkan bilangan jam. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. 65 menit berarti 60 menit ditambah 5 menit. Jadi, 2 jam 65 menit sama dengan 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit. Hasil akhirnya 3 jam 5 menit. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk membuat coklat adalah 3 jam 5 menit. Selanjutnya, pengurangan satuan waktu. Silakan diperhatikan contoh berikut. Sebagian coklat yang dibuat Siti akan dibawa ke rumah kakek. Keluarga Siti akan menggunakan kendaraan umum menuju rumah kakek. Jika menggunakan bus, lama perjalanan adalah 6 jam 15 menit. Jika menggunakan kereta, lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan bus dibandingkan kereta? Penyelesaiannya, perbedaan waktu berarti selisih waktu antara perjalanan menggunakan bus dan kereta. Untuk mencari selisih, bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Kurangi bilangan menit, kemudian kurangi bilangan jam. Silahkan diperhatikan, 6 jam 15 menit ditulis bersusun, di bawahnya 4 jam 30 menit. Silahkan Ananda menarik garis, kemudian menuliskan tanda kurang. Berapakah hasil dari pengurangan tersebut? Karena 15 menit tidak dapat dikurangi 30 menit, ubahlah 1 jam menjadi 60 menit. Maka 6 jam sama dengan 5 jam ditambah 60 menit. 6 jam tersisa menjadi 5 jam, sedangkan 15 menit ditambah 60 menit sama dengan 75. Hasilnya adalah 75 menit dikurang 30 menit sama dengan 45 menit. Dan 5 jam dikurang 4 jam sama dengan 1 jam. Jadi, perbedaan waktu menggunakan bus dibandingkan kereta adalah 1 jam 45 menit. Materi selanjutnya adalah garis waktu. Untuk menentukan lama suatu kegiatan berlangsung, kita dapat menggunakan bantuan garis waktu. Perhatikan contoh berikut.
Ibu menjemur pakaian mulai pukul 07.50. Karena hujan, pakaian diangkat pukul 09.15. Berapa lama pakaian tersebut dijemur sebelum hujan? Penyelesaiannya, silahkan Ananda perhatikan garis berikut. 5 garis artinya 5 menit. Karena ibu menjemur pakaian mulai pukul 07.50, Bunda tulis 07.50 pada garis yang pertama. 10 menit setelah pukul 07.50 adalah pukul 08.00. Pukul 08.00 Bunda tulis pada garis ke-10. Selanjutnya, 1 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul 09.00. Karena pakaian diangkat pukul 09.15, jadi 15 menit setelah pukul 09.00. Sekarang kita jumlahkan 10 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Jadi, pakaian dijemur selama 1 jam 25 menit. Contoh yang kedua. Pada pukul 10.30 hujan reda. Ibu menjemur kembali pakaian selama 2 jam 45 menit. Pukul berapakah pakaian diangkat? Penyelesaiannya, silahkan Ananda tentukan waktu 2 jam 45 menit setelah pukul 10.30. 2 jam setelah pukul 10.30 adalah pukul 12.30. 45 menit setelah pukul 12.30 adalah 13.15 atau pukul 01.15 siang. Garis bilangannya seperti berikut. 12.30 Bunda letakkan pada garis yang pertama. Nah, 12.30, 45 menit setelah pukul 12.30 adalah pukul 13.15 atau pukul 01.15 siang. Jadi, pakaian diangkat pukul 13.15 siang. Mata pelajaran yang kedua adalah PPKN, sikap bersatu dan tolong menolong. Yang pertama adalah tolong menolong. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari sikap tolong menolong di lingkungan sekitar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tolong menolong di dalam keluarga. Apakah kamu suka membantu ibu di dapur? Jika telah memasak bersama, siapa yang akan membersihkan dapur? Nah, kebersihan dapur harus selalu dijaga agar semut tidak berdatangan. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Jika kamu melaksanakan tugasmu dengan baik, artinya kamu sudah membantu orang tuamu. Membantu orang tua merupakan salah satu contoh sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong dapat menumbuhkan persatuan. Selain membantu orang tua, berikut beberapa contoh sikap tolong-menolong yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, membantu nenek membawa barang. Yang kedua, membantu adik belajar. Dan yang ketiga, memberi sumbangan kepada yang membutuhkan. Sikap yang kedua adalah sikap bersatu di sekolah. Selain sikap tolong-menolong, kita harus menerapkan sikap saling menghargai dan sikap bekerja sama. Saling menghargai dan bekerja sama dapat menumbuhkan persatuan. Sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menolong.
Saling menolong dapat mempererat persahabatan. Sikap bersatu dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan sekolah. Contohnya, yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Yang kedua, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Sikap yang ketiga adalah sikap bersatu di lingkungan sekitar. Setelah membantu ibu di rumah, Delisa pergi menjenguk Maryam yang sedang sakit. Maryam adalah teman sebaya Delisa yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Menjenguk tetangga yang sakit adalah salah satu contoh sikap bersatu. Meskipun beda agama, suku, bangsa, dan budaya, kita harus tetap bersatu. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita harus saling membantu. Dengan demikian, kerukunan akan selalu terjaga. Jika kerukunan terjaga, lingkungan kita akan menjadi damai dan nyaman. Berikut contoh sikap bersatu di lingkungan sekitar. Yang pertama, berbagi makanan dengan tetangga. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang syukuran. Dan yang ketiga, mempersiapkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Terima kasih sudah memperhatikan materi dari Bunda. Sekarang, tugas untuk Ananda di rumah. Yang pertama, tugas matematika. Ada di halaman 108, nomor 2, bagian A dan B. Nomor 3, bagian A dan B. Selanjutnya ada di halaman 115, nomor 2, bagian A dan B. Tugas yang kedua adalah PPKN, ada di halaman 121, nomor 5. Semuanya silahkan dikerjakan langsung di buku paket tematik. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan materi dari Bunda. Semoga apa yang disampaikan Bunda dapat dipahami dan bermanfaat untuk Ananda. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.